Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ala Allah wa fillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang Al-Fakir sangat cintai, yang Al-Fakir sangat hormati, yang Al-Fakir sangat banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan adanya perkumpulan kita ini adalah tentu undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu giringan malaikat rahmat pada kita semua. Tidak mungkin kita akan sudi untuk aktif, untuk mengikuti, mendengarkan tausiah sederhana ini kalau kita tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diarahkan, tidak digiring oleh malaikat rahmat. Jadi bisanya kita mengikuti tausiah-tausiah, acara-acara seperti ini adalah ini giringan Allah Subhanahu wa Ta'ala, undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengarahan malaikat rahmat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita hidup di dunia ini bukan hanya kesenangan dunia yang kita harapkan. Tapi yang sangat kita harapkan, yang sangat kita tunggu, yang sangat kita cita-citakan adalah kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabb. Kalau kita menghendaki, menginginkan, mengharapkan kesenangan itu, maka kita jangan lepas, jangan keluar daripada ajaran-ajaran agama, arahan-arahan Allah, perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW telah bersabda. Qala Rasulullah SAW, syahru Ramadana syahrun kataballahu alaikum siyamah wasanantu lakum qiyamuhu. Faman somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummu. Jadi puasa bulan Ramadan ini kan, kalau kita puasa-puasa sunnah, ya kadang-kadang kita tidak tahu semua. Tapi yang namanya kita puasa Senin Khamis insya Allah, atau puasa bid ya, atau puasa misalkan Asyura dan sebagainya. Kadang-kadang kita melaksanakan, kadang-kadang enggak. Tapi puasa bulan Ramadan jangan sampai kita tinggalkan. Karena ini adalah suatu bulan yang diwajibkan, dipardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua untuk berpuasa. Maka barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan mendirikan sholat tarawih di malamnya dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya, imanan wahtisaban, karena kita arah iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuhu, maka keluar dosa-dosanya semua. Jadi kita seperti anak yang baru dilahirkan. Subhanallah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kita hidup di dunia ini jangan terlalu ugal-ugalan. Harus ingat, apapun kelakuan yang tidak elok, kelakuan yang dibenci Allah, itu adalah giringan setan. Itu adalah ajakan iblis. Itu adalah bujukan iblis laknatullah terhadap kita, supaya kita menjadi
pengikutnya. Jadi siapapun yang berbuat tidak benar, kejahatan, keangkara murkaan, itu adalah arahan iblis. Jadi kita sudah ada di komplotan iblis. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita bulan puasa harus diingat, jangan sampai tidak berpuasa. Dan kita malamnya jangan sampai kita tidur melulu malam. Laksanakan kita sholat taraweh. Laksanakan. Misalkan sholat tasbih. Misalkan sholat, macam-macam sholat. Tapi minimal jangan sampai kita tinggalkan sholat taraweh. Jadi siapa yang mengerjakan, melaksanakan puasa, siangnya, malamnya, sholat taraweh dengan iman dan wahtisaban. Kita karena iman, karena mengharapkan ridhonya Allah, maka kharaja min dzunubihi kayaumin waladat umuhu, maka keluar dosa-dosa kita itu sehingga kita bersih putih seperti kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir langsung aja ke acara inti, yaitu kajian pengijazahan, yaitu tentang hebatnya Asma Asomusa. Jadi Asma Asomusa ini adalah sangat luar biasa. Jadi jumlahnya Asma Asomusa ini ada 35. Ada 35. Jangan sembarang. Di antara faidahnya, kegunaannya, khasiatnya Asma Asomusa ini bisa menjadikan perut pencuri kembung. Jadi kembungnya ini kembung, tidak bisa disembuhkan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita punya kebun, punya toko, ya punya perusahaan, berbagai macam lah. Atau kita punya rumah, punya kampung yang tidak aman, gunakan ini Asma Asomusa. Tujuan apa? Ya tujuannya supaya orang-orang jahat berhenti dalam kejahatannya. Ya supaya orang-orang yang semangat bekerja keras tidak sakit hati. Karena ya misalkan gini, dia selalu tiap hari mencangkul di kebun, nanam pisang segala macam, tapi pas waktu hasilnya sudah didahului oleh orang, kan sakit itu, sakit, kasihannya, kasihan banget gitu. Apalagi kan kadang-kadang kalau di perkampungan nih, kan kebanyakan gini, orang-orang yang suka usaha gitu ya, jadi usaha cari-cari barang, buah-buahan, dia ngaprak ke kebun-kebun, ke ladang-ladang gitu kan, terus kalau ada pisang orang gitu kan, ya kadang-kadang ditebang aja langsung tanpa izin yang punyanya gitu kan. Itu kalau ketemu saja oleh pemilik, baru dia beli. Kalau tidak ketemu, udah selalu aja, ya berarti mencuri gitu kan. Jadi jangan sampai adat istiadat seperti ini, budaya seperti ini, jangan sampai membudaya. Ya kalau membudaya ini, Masya Allah, tidak elok gitu kan. Tidak elok. Jauh kita daripada aturan Islam. Sedangkan aturan Islam, jangankan punya orang yang meleg-meleg punya orang, kita menemukan barang saja kita harus dipublikkan. Ini barang siapa. Ada aturannya kalau kita menemukan sesuatu barang. Barang harga sekian, ada aturannya masing-masing. Jadi tidak boleh kita menemukan sesuatu barang, wah saya menemui ini, saya nemui HP, saya menemui orang, langsung dimiliki. Tidak boleh, itu haram, nggak boleh. Jadi di dalam hal inilah, ya kita harus bisa benar-benar menjaga diri kita, supaya kita tidak celaka nanti di akhirat. Jadi oleh karena itu, kita gunakan Asma Asomusa ini, supaya orang jera yang suka curi-curi barang di kebun-kebun, ya pura-pura dia beli gitu, padahal kita niatnya memang mau mencuri. Kalau ada orangnya beli, dia kalau nggak ada orangnya ya mencuri. Supaya hilanglah budaya seperti itu. Jadi ini gunakan. Jadi
Asma Musa ini adalah ada 35 asma. Ini Al-Fakir ijazakan insya Allah. Ini kalau dipergunakan nanti yang mencuri barang kita kembung ininya. Perutnya jadi kembung bengkak. Tidak bisa diobati. Dibawa kemanapun tidak akan bisa. Jadi yang mengobati harus kita sendiri karena kita yang berbuat. Ya untuk jerah saja. Ini biasanya kalau kita kerjakan seperti ini biasanya yang mencuri itu datang ke rumah kita. Minta maaf dan mengembalikan barang. Atau dia meminta halal, ya itu bagus. Seperti kita ya sudah membantu pemerintah di dalam hal keamanan. Insya Allah, amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Ya sekali lagi Al-Fakir sebelum ke acara inti itu, sekali lagi ringankan tangan sebentar untuk subscribe, klik, dan komen. Dan silahkan berdoa. Sebaik-baiknya doa dan tulis doa itu di kolom komentar. Karena doa kita yang tertulis, yang tertinggal, yang terpampang di kolom komentar akan diaminkan oleh seluruh saudara-saudara kita. Konsekuensinya kalau doa kita banyak diaminkan oleh seluruh umat manusia, maka konsekuensinya insya Allah doa kita itu mustajabah atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng, karena tombol lonceng ini adalah merupakan suatu ikatan yang sangat kuat, suatu kedekatan kita. Ini merupakan suatu wasilah mustajabnya doa, amalan, wiridan yang kita amalkan. Insya Allah, amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Sekarang langsung aja ke acara, yaitu tulis dulu hadaratnya. Karena hadarat ini adalah merupakan suatu kunci untuk ijabahnya, mustajabnya doa kita. Karena Allah tidak memandang kepada kita. Mungkin karena kita berada di area yang masih banyak dosa. Tapi Allah melihat kepada kekasih-kekasihnya yang kita hadarati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin nabiyina nabil Mustafa sayyidina habibina syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wala hadrati sultanil auliya Sayyid Syabul Qadir Jalani kadasal sirrah. Wala hadrati jami ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadz Sayyid Asdami Afghanistan. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadz man ajadani hadza. Wa khususan ila hadrati abi wa umi. Wala hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat Allah ya minhum wal amat syai'uli lailumul Fatihah. Tuh, setelah itu ya kita ini aura dulu. Jadi sebelum ini dipergunakan untuk kita bisa menolong orang dan untuk kita bisa dipakai oleh diri kita sendiri, ya kita tebus dulu atau beli dulu ini ilmu atau ini aurat dengan cara berpuasa atau riyadhah. Yaitu puasa ini 9 hari supaya manjur, mati, mantap ya. Jadi puasa 9 hari dan amalkan ini setiap habis sembahyang duha atau tahajud atau isya. Jadi maksudnya intinya kapan saja kita ada waktu renggang. Jadi seperti apa Asma Musa ini? Ya seperti begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Payuhin, padimin, qayyumin, qadirin, syalyuhin, syalihin, dayumin, solihin, nurin, sodiqin, arsyahin, syalyuhin, syalihin, narin, matuhin, yadihin, syamihin, azimin, qadirin, nuhin, kalushin, ahin, yayuhin, syahin. Ya, sahin ini bisa dibaca 3 kali, dibaca 1 kali gak apa-apa. Terus syaluhin, rohdahin, syaro'ahiyya, syarushin, syushin, alin, aliyin,
qawiyin, nada kabiron. Itu ada 35 itu. Jadi kita itu wiridkan. Wiridnya berapa kali? 97. Jadi 97 kali di auratnya, di wiridnya. Setelah kita baca hadarat. Setelah kita beres dipuasain ya, diriadohin berarti. Jadi puasanya puasa biasa aja. Tapi kalau kita mampu, mutih lebih bagus, lebih utama. Jadi mutih itu ya nasi putih, air putih gitu. Itu aja. Ya, kalau misalkan nggak kuat ya pakai tempe tahu, tapi jangan diberi bumbu yang berlebihan, cukup garam saja. Tuh, itu. Jadi kalau kita bisa ya waktu wirid itu kita bakar wewangian seperti setangi gitu ya. Turu bandakar, apa sajalah, atau misalkan maya saila, atau misalkan madat, itu lebih utama. Wah, dukun atau kalau begitu? Enggak dulu, bukan begitu, jangan begitu. Jadi bukan begitu. Jadi wewangian itu adalah yang dicintai Rasul. Jadi Rasulullah SAW mencintai. Makanya silahkan baca di dalam kitab Al-Inatul Thalibin, ada keterangan tentang bukhur ya, tentang bukhur. Makanya dulu Al-Fakir waktu mesantren di Gentur dulu. Itu Al-Mukarram Syekhuna, guru besar ya, Mama Baden itu, ya kalau misalkan mau tawasulan membakar wangian setanggi lah. Jadi ini adalah sunnah. Jadi dengan membakar-bakaran wangian itu adalah lebih mustajab doa yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini sudah terbeli, sudah dipuasain, kita mau memakai ya. Wah, pas rumah kita kemasukan maling atau kebun kita kecolongan misalkan. Wah, ini orang harus dikasih pelajaran nih supaya jangan terus-terusan melakukan adat yang tidak benarnya, kelakuan yang tidak terpuji itu. Dan ya kita beri pelajaran supaya dia berhenti daripada kelakuan yang tidak benar, supaya kita bertobat, dia bertobat kepada Allah, dan kita pun yang kerja keras tidak sakit hati gitu. Seperti itu. Karena beda, dicolong, dipaling, dicuri beda dengan dipinta. Kalau kita dipinta kan rela. Kalau kita dicuri ya rasanya sakit. Ya, tapi sebenarnya itu sih kalau kita bisa bersabar ya sangat bagus. Tapi kalau kita diamkan, ini bisa merajalela. Jadi dianggap tradisi nantinya. Jadi tidak akan aman. Rumah tidak akan aman, kebun tidak akan aman. Jadi kita tujuan ini adalah untuk menghalau atau bisa bertaubatnya orang-orang yang berada di area lubang yang tidak benar. Jadi kalau kita mau mempergunakan ini, jadi tulis asma yang telah tadi Al-Fakir bacakan, tulis di kertas HPS ya. Kertas apa saja, yang penting kertas polos. Tulis sampai kabiron ya. Tulis. Nanti setelah kabiron, berarti sudah ke asma ke-35 ya. Asma ke-35, kita tambah dengan tulisan ini. Tawakkalu ya khuddama hadhil asma wan tapihu batna man syarqa mata'i hatta yarudal masruqo alayya. Jadi ditambahkan kalimat itu. Jadi lihat itu di layar HP ya. Di layar HP, atau misalkan kalau di layar HP tidak ada, misalkan gitu, lihat di kolom deskripsi. Tapi insya Allah Al-Fakir tampilkan di layar HP. Insya Allah ini catatan ini kita masukkan ke plastik atau ke balon. Jadi masukkan, langsung kita tiup. Jadi kan, jadi catatan itu ada di dalam balon yang tertiup, ada anginnya besar. Atau misalkan plastik atau apa aja lah yang kira-kira bisa nampung udara ya. Jadi langsung kita ikatkan. Setelah ikatkan, ya kita baca ini asma Musa
Langsung kita tiupkan dan langsung kita gantung itu. Insya Allah orang yang mencuri, yang menyolong barang kita, insya Allah akan diberi pelajaran. Akan dipengkakan perutnya. Jadi ini tidak akan bisa sembuh. Kalau ini balon tidak dibuang lagi anginnya dan diambil lagi itu catatannya, tulisannya. Inilah yang Al-Fakir bisa ijazahkan. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini menjadi satu alat untuk bisa kita mendekat kepada Allah. Dan kita bisa mengisapkan saudara-saudara kita yang berada di lubang kenistaan. Sekian demikian, mohon maaf atas salah dan khilaf. Terima kasih. Innallaha ma'ana. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.